Nusus syariah artinya teks-teks syariah. Yang dimaksud dengan teks-teks syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan maqasidus syariah adalah tujuan yang berada di balik syariah itu. Antara nusus dan maqasid ada hubungan saling memerlukan, saling membutuhkan. Apa yang dimaksud? Maqasid memerlukan nusus, nusus memerlukan maqasid. Bisa ditangkap kira-kira ya. Kenapa maqasid memerlukan nusus? Karena tanpa ada teks-teks syariah, tanpa ada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan ada apa yang namanya tujuan syariah. Tidak ada kan? Karena maqasidus syariah itu diperoleh dari hasil penelitian para ulama zaman dulu. Para ulama zaman dulu melakukan penelitian. Yang diteliti adalah nas-nas syariah, Al-Quran dan As-Sunnah, hukum-hukum yang ada di dalamnya, ilat-ilat yang ada di dalamnya, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dari hasil penelitian itu mereka menyimpulkan bahwa di balik teks-teks syariah ada tujuan-tujuan syariah, ya kan? Maka lahirlah apa yang disebut maqasidus syariah. Dengan demikian tanpa nusus tidak akan ada maqasid. Sebaliknya nusus syariah memerlukan maqasid. Ketika seseorang akan menafsiri suatu ayat atau suatu hadis, harus memperhatikan tujuan syariah. Kalau tidak memperhatikan tujuan syariah, penafsirannya itu akan sangat tekstual, tidak kontekstual. Misalnya ada hadis yang berbunyi, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-dahini alladzi la yajri. Jangan sekali-kali seseorang daripadamu berkencing di atas air yang tak mengalir. Kalau kita tidak memperhatikan nusus syariah, maka larangan itu hanya terbatas pada kencing saja. Sehingga kalau berak tidak ada persoalan, ya kan? Karena teksnya berbunyi seperti itu. Akan tetapi maksudnya bahwa jangan sampai terjadi pencemaran terhadap air, ya kan? Pencemaran itu bukan hanya dengan kencing, tapi dengan air besar juga bisa, itu kan. Itu pentingnya mengaitkan teks-teks syariah dengan maqasidus syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, maqasidus syariah itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara gamblang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi jangan gampang-gampang menggunakan maqasid, akhirnya jadi liburan, ya kan? Yang akan kita bahas sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menurut pandangan nusus syariah dan maqasidus syariah. Ya. Ini kalau dibaca satu malam tidak selesai. Ya. Mungkin dibuka halaman berapa ini? Halaman 40 ya. Berapa ini? Tidak ada. 36 ya. 36. 36. Oh ya. 36. Halaman 30. Ya. 36. Itu waqaddarallahu di Pancasila antakuna mundu dhuhuriha halan lil muskilah wa tariqan litasjatil khilaf. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Pancasila ini sejak kelahirannya menjadi problem solving, ya. Menjadi halan lil muskilah, menyelesaikan persoalan.
dan menjadi jalan untuk melakukan win-win solution tasfiyatul khilaf, ya. Win-win solution. Kenapa demikian? Karena sebelum Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa ini mengadakan rapat pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang yang disebut BPUPKI, ya, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang dibicarakan adalah tentang negara yang akan segera lahir ini akan berdasarkan apa. Ternyata ada dua kelompok yang berbeda, kelompok kaum muslimin dan kelompok kaum sekuler. Kaum muslimin menginginkan agar supaya negara ini nanti akan berdasarkan Islam. Sementara orang-orang sekuler menginginkan menjadi negara sekuler. Sudah barang tentu dua keinginan ini tidak bisa dikompromikan, ya kan? Dalam waktu yang sama sekuler dan Islam kan tak mungkin. Pertikaiannya sangat panas, ya, luar biasa. Seandainya tidak ditemukan jalan keluar, ada kemungkinan negara ini belum lahir sampai sekarang. Tapi alhamdulillah akhirnya kedua belah pihak sepakat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Terjadilah ittifaq, ya kan. Tapi ittifaq ba'dal ikhtilaf bagus, ya kan, daripada ikhtilaf ba'dal ittifaq, ya kan. Ini namanya taswiyatul khilaf atau win-win solution, ya kan. Kenapa orang-orang sekuler mau dengan Pancasila? Karena yang penting bagi mereka bukan agama. Mereka yakin Pancasila itu bukan agama. Sementara kaum muslimin mau dengan Pancasila karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan bukan hanya tidak bertentangan, akan tetapi selaras dengan Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pancasila ia asyariatu bi'ainiha, bahwa Pancasila adalah syariat itu sendiri. Di belakang ada itu, ada 3 kategori tentang Pancasila. Ini di bawah, ada baris kedua dari bawah. Wa a'lanat jam'iyyatu Nahdlatul Ulama muqarraratin tatakawwanu min khamsi niqatin hawlal alaqati baina Pancasila wal Islam. Jam'iyyah Nahdlatul Ulama memproklamirkan beberapa kesimpulan keputusan terdiri dari 5 item tentang hubungan antara Pancasila dan Islam. Wa tamma dzalika fi musyawarati ulama'iha al-wataniyah al-mun'aqidah fi Situbondo tahun 1983. Ini keputusan Munas alim ulama Nahdlatul Ulama terjadi pada tahun 1983. Al-quru minha ini ar-rabi'ata wa al-khamisata. Sengaja saya hanya menyebut 2 di antara yang 5 itu tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Inna tarakkiya Pancasila bil qabul wal tizam al-amal biha yumassilu ta'biran malmusan al-muhawalati muslimi Indonesia lil amal bi syariati dinihim. Penerimaan Pancasila dan pengamalannya merupakan ungkapan yang konkret tentang upaya kaum muslimin Indonesia untuk mengamanatkan syariat agamanya. Wa bina'an ala hadzal mauqif
Dan berdasarkan hal ini yajibu ala nahdlatul ulama al-muhafazatu ala al-mafhumis sahih min Pancasila wa amalil jami'i biha bisidqin wa istiqamatin. Nahdlatul ulama wajib menjaga pemahaman yang benar tentang Pancasila dan pengamalan semua orang dengan jujur. Ini isi deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam yang terjadi pada tahun 83. Selanjutnya, watantaki Pancasila ma'aqasid syariah fi kauniha umuran kulliyatan yajibu an yarji'a ilaiha juz'iyatul qawanin fi hadhihi daulah. Artinya Pancasila itu selaras dengan maqasid syariah karena kedua-duanya sama-sama hal yang bersifat universal. Maqasid itu umur kulliyah, sementara Pancasila juga umur kulliyah, hal-hal yang bersifat kulli, bukan bersifat juz'i, di mana hal-hal yang bersifat juz'i seperti perundang-undangan yang ada di negara ini seluruhnya harus mengacu kepada Pancasila. Fala yajuzu an yasdura ayyu qanunin fiha yata'aradu mabda'il imani billahi aw bi ayyi mabda'in minal mabadihil khamsati. Maka tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan sila atau prinsip iman kepada Allah atau sila-sila yang mana saja di antara sila yang 5. Ya. Diloncat di bawahnya. Wa minal ahammiyati mimakanin syarhan tafihan makna al-mabda'aini al-awwali was-tsani min Pancasila. Adalah penting untuk menjelaskan sedikit tentang dua sila yang pertama dan yang kedua dari Pancasila. Ini bahasa modernnya, wa minal ahammiyati mimakanin, ya, adalah penting, ya. Adalah penting. Hanya akan menguraikan makna daripada sila pertama dan sila yang kedua. Innal mabda'al awal min Pancasila ta'birun anit tauhid. Pancasila bahwa sila yang pertama merupakan ungkapan tentang tauhid, ay al-imani billahi al-wahidil ahad. Orang bertanya apa bedanya wahid dan ahad? Wahid, Allah itu wahid, Allah itu ahad. Allahu wahidun ay Allahu laisa kullan lahu afradun wa laisa kulliyan lahu juz'iyatun. Allah itu bukan kulli, bukan kullun. Kalau kullun kan punya afrad, bukan kulli. Kalau kulli kan punya juz'iyat. Tapi ini terlalu dalam, ya. Wa tauhidu indal muslimina mihwarul aqidatil islamiyyati bal mihwaru ad-dini kullihi min ladun Adam alaihi salam ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tauhid bagi kaum muslimin merupakan pilar akidah Islamiyah, bahkan bukan hanya pilar Islam akan tetapi pilar agama-agama sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada fil Qur'ani qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wal imanu billahi wa biwahdaniyatihi yastalzimul Islam. Orang bertanya apa bedanya Islam dan iman, ya kan? Jawabannya iman dan Islam itu mafhumnya berbeda, akan tetapi maksudnya sama.
maksudnya sama. Kenapa mafhumnya berbeda? Islam itu kan dari aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk. Sementara iman kan dari amanah yu'minu imanan yang artinya percaya. Oleh karena itu iman dan Islam itu mafhumnya berbeda karena berasal dari akar kata yang berbeda. Akan tetapi maksudnya sama. Apa maksudnya? Punya muara yang sama. Tidak ada orang Islam yang tak mukmin, tidak ada orang mukmin yang tak muslim, gitu kan. Itu namanya musadaknya sama. Mukmin itu mesti muslim, muslim itu pasti mukmin. Itu musadaknya sama. Sama dengan istilah faqih dan mujtahid. Apa bedanya faqih dan mujtahid? Bedanya faqih dan mujtahid itu mafhumnya berbeda tapi maksudnya sama. Kenapa mafhumnya berbeda? Karena berasal dari kata yang berbeda, ya kan? Akan tetapi punya muara yang sama. Artinya faqih itu mujtahid, mujtahid itu faqih, ya. Tapi yang dimaksud faqih produktif, bukan faqih konsumtif, ya kan? Yang dimaksud faqih bukan orang yang hafal Fathul Wahhab atau hafal Majmu, tapi orang faqih orang-orang yang bisa memproduk pendapat sendiri. Saya punya istilah faqih produsen dan faqih konsumen. Ini paling bawah, wala akunu fi maqamil mu'taridi ala al-qawli bi anna Pancasila bimabda'iha al-awwali ghairu muqtadiyatin qanunan lil amali bis syariati walakin ya'taridu ala al-qawli bi annaha mani'atun min dzalik wa rama'atini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak muqtadi bagi pengamalan syariat, saya tidak keberatan itu, tapi saya akan keberatan kalau Pancasila itu menjadi mani daripada pengamalan syariat. Kan ada istilah mani dan muqtadi, ya kan? Muqtadi itu penyebab lahirnya hukum. Mani adalah menjadi penghalang terjadinya hukum. Pancasila ini apakah muqtadi, apakah mani? Terkait dengan formalisasi syariah, ya kan? Kalau ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu la yaqtadi at-tatbiqo, saya tidak keberatan. Akan tetapi saya akan keberatan kalau terhadap orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah mani'atul minat tatbiq, tidak menjadi penghalang. Artinya kalau pada satu saat Allah Ta'ala menakdirkan ada formalisasi syariat, itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya, karena Pancasila itu bukan mani, ya kan, meskipun bukan muqtadi, ya kan. Bukan mani. Tapi formalisasi syariat itu meskipun penting tapi tidak terlalu penting, ya kan? Penting juga tapi tidak terlalu penting. Formalisasi syariat itu apa, ya? At-tatbiqu al-qanuni di syariah. Yang disebut-sebut adalah potong tangan, rajam, kisos dan seterusnya. Itu adalah ukubah nadhariyah, ya. Itu adalah hukum yang lebih bersifat teoritis daripada praktis. Nampaknya sangat keren dan keras, tapi buktinya mana? Tidak ada itu. Kenapa? Sebab karena alat buktinya sangat sulit untuk dipenuhi. Salah satu contohnya misalnya potong tangan. Kita yakin bahwa ayat tentang potong tangan itu sangat qat'i, tak boleh kita ragu tentang itu, ya. Qat'i itu, ya. Artinya orang yang pencuri harus dipotong tangan.
Tapi untuk mengatakan bahwa seseorang itu mencuri kan harus dibuktikan. Ya. Dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil. Orang yang adil itu adalah orang yang diakui ya akhlaknya di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Diakui integritasnya di tengah-tengah masyarakat itu adil, ya kan? Sekarang mencari orang seperti itu 1 sulit, apalagi 2. Ya kan? Tapi tak mustahil bahwa ada satu kasus pencurian disaksikan 2 orang yang adil dan berkualitas. Pertanyaannya apakah pasti dipotong tangan? Belum tentu. Karena ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa dia mencuri. Pertanyaan yang kedua, milik siapa yang dicuri. Pertanyaan yang ketiga, dalam kondisi apa pencurian itu terjadi. Pertanyaan yang keempat, berapa yang dicuri. Kalau hanya mencuri barang yang harganya 100.000 kan tak mungkin, ya kan? Ya, tak mungkin. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab, kan tak mungkin dilaksanakan potong tangan. Karena berarti masih terjadi syubhat, ya. Padahal kalau masih syubhat, hatta boleh dilaksanakan. Idru'u al-hudud di syubhat, kan? Udah, ya. Oleh karena itu bisa dimaklumi kenapa Sayyidina Umar pernah tidak melaksanakan potong tangan itu, ya. Ya karena masih syubhat. Terjadi pada apa? Pada Amur Majaa, ya. Mun orang setimaling itu ngecok karena lapar kan, mau dipotong tangan. Ya. Ini saksinya potong tangan, apalagi saksi zina, ya kan? Apalagi saksi perzinaan. Alat bukti perzinaan itu hanya 2. Pertama adalah pengakuan. Yang kedua adalah kesaksian 4 orang yang berkualitas, yang adil. Mana ada 4 orang itu yang sama-sama melihat itu. Ada pertanyaan bagaimana kalau diganti dengan alat-alat modern, CCTV dan sebagainya. Ya tak bisa. Karena visi Islam itu tidak untuk mengungkap aibnya orang, bukan itu visinya. Justru sebaliknya ingin menutup rapat-rapat aibnya orang. Oleh karena itu hadis mengatakan man ata min hadhil qadurati syai'an falyastatir bi dzikrillah. Barang siapa melakukan perbuatan maksiat seperti ini, tolong menutup diri dengan tabir Allah, maksudnya jangan sampai mengaku, ya kan? Oleh karena itu para ulama ada yang mengatakan hukuk dalam Islam lebih bersifat nazariyah daripada amaliyah itu. Saya tak yakin kalau ada undang-undang bahwa orang yang mencuri dipotong tangan akan terjadi potong tangan. Belum yakin. Harus saksi yang adil, gimana itu? Halaman sini. Berapa? 39. 39. Wal insaniyat yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Wal insaniyatu idh kanat mabda'an min mabadi'i Pancasila lam takun ala itlaqiha bal muqayyadatan bi kauniha adilatan muhadzabatan. Kemanusiaan sebagai sila yang kedua daripada Pancasila itu bukan kemanusiaan secara mutlak, akan tetapi berkoyit dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Tak cukup dengan kemanusiaan, ya kan? Wa taqyidu bidzalika in dalla ala syai'in fa innahu yadullu ala anna ulama'ana wa du'ama'ana al-mu'assisina lid-dawlati idh wada'u ma wada'uhu min Pancasila kanu ala basiratin tammatin minal amri. Kalau qayyid yang adil dan beradab itu memiliki makna, maka maknanya adalah bahwa ulama kita dan para pendiri bangsa ini
ketika mereka membuat Pancasila benar-benar mengerti persoalan, ya kan? Benar-benar ngerti persoalan. Adraku anna insaniyatal insani takunu fi darajatil ula fi ruhihi la fi jasadihi, bahwa kemanusiaan manusia ya pada dasarnya adalah menyangkut tentang rohaninya, bukan jasmaninya, ya kan? Fakullama kamurat ruhaniyatuhu kamurat insaniyatuhu. Jadi qaid yang adil dan beradab itu sangat penting, bukan hanya insaniyah tapi insaniyah an mutahaddirah an muhadzabah, ya. Biar cepat selesai ya. Halaman ini yang Bapak. 41. Wa amma al-mabda'ur rabi'. Apa mabda'ur rabi'? Sila keempat, ya kan? Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat. Kerakyatan. Saya pernah ketemu dengan Habib Ali Al-Jufri dari Jakarta tentang Pancasila ini. Beliau respek dengan Pancasila kecuali sila yang keempat, karena ini menyangkut demokrasi, kan? Demokrasi. Wa amma al-mabda'u ar-rabi'u fa huwa yushiru ila nizami ad-demokratiyatin an-niyabiyyah. Itu menyangkut sistem demokrasi perwakilan, ya kan? Wa ila syura bi sifatin khassa, dan prinsip musyawarah secara khusus. Kaunsurin min asuri demokratiyah, sebagai salah satu unsur demokrasi, bijanibil adalati wal hurriyati wal musawati wa muhasabatil hakimi, selain keadilan, kebebasan, kesetaraan, evaluasi terhadap pemerintah. Ini elemen-elemen demokrasi, ya. Unsur-unsur demokrasi adalah keadilan, kebebasan, kesetaraan, muhasabatul hakim, ini evaluasi rakyat kepada pemimpinnya. Hadhil khamsatu min samimi ista'adimil islami wa mabadihi al-asasiyah. 5 prinsip ini merupakan prinsip ajaran-ajaran Islam. Wa adillatuha azharu min andulkar, dalil-dalilnya tak perlu disebut karena terlalu banyak. Apa dalilnya adalah, apa dalilnya hurriyah, musawat, dan seterusnya. Sangat jelas, ya. Itu bisa dibaca sendiri ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Tilka ayatun wa hadithu wa asharun takunu maraji'a limabadi asasiyah fil Islam. Wa fi nafsil waqti mabadi'u asasiyatun li nizamid demokratiyah. Itu adalah beberapa ayat, beberapa hadis, dan beberapa ayat asar yang menjadi marajiknya Pancasila dalam Islam. Nah, yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam Islam, dan dalam waktu yang sama menjadi prinsip-prinsip asasi bagi sistem demokrasi. Wa jauharud demokratiyati hiya an-siyadatu fi yadi sya'bi. Esensi demokrasi ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Fasya'bu huwa sahibul iradah wa masdarus sultah. Maka rakyatlah yang punya kehendak dan merupakan sumber otoritas. Wal imamu abil hakimu innama yakunu wakilan 'anil ummati aw asy-sya'bi. Sementara pemimpin hanya saja adalah menjadi wakilnya rakyat fi tawalli iradatiha wa tanfidhi sultatiha, di dalam menunaikan dan melaksanakan kehendak rakyat. Wasya'bu huwa alladhi yakhtaru al-imama al-hakima wa yuhasibuhu wa ya'ziluhu. Rakyat adalah merupakan pihak yang memilih pemimpin, mengevaluasi pemimpin, bahkan yang memakzulkan pemimpin. Idza qarral amru dzalika, kalau memang sudah harus dilakukan pemakzulan.
Wala yalzamu min siyadati sya'bi rafdu hakimiyatil ilahi lil bashar. Rakyat punya kedaulatan tidak berarti harus menolak otoritas Tuhan, ya kan? Ini yang dipersoalkan orang. Kalau kedaulatan itu adalah menjadi milik rakyat, bagaimana dengan hakimiyatul ilah atau otoritas Tuhan? Tidak ada pertentangan antara siyatul sya'bi dan hakimiyatul ilah. Fa aktsarul ladzina yunazuna bid-demokratiyyati la yakturu hadza bi balihim. Orang-orang yang mengkampanyekan demokrasi tidak pernah terlintas hal ini di dalam benak mereka. Wa innamal ladzi ya'nunahu wa yuhrisuna alaihi huwa rabbud diktatoria al-mutasallitah. Yang mereka inginkan adalah menolak sistem diktatorisme, ya kan? Rafdu hukmil mustabidin bi amri syu'ub min salatinil juri wal jabarut. Wad demokratiyatu hina ma utlifat fi siyaqi dawlatina inna ma yuradu biha ad-demokratiyah al-Pancasiliyah. Demokrasi kalau kita sebutkan dalam konteks negara kita, yang dimaksud adalah demokrasi di Pancasila. Allati taqtadihu asasan ad-demokratiyatil gharbiyatil liberaliyah, yang sama sekali berbeda daripada demokrasi barat yang liberal. Allati tusbihu fiha al-qararatu as-sadiratu anil hay'atit tamthiliyati qawanina la budda min tanfidiha wa ta'atiha. Wa in kanat demokrasi barat adalah demokrasi liberal, di mana keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh DPR menjadi undang-undang yang mau tidak mau harus ditaati, meskipun harus bertentangan dengan moral, ya. Wa amma demokratiyatul Pancasiliyatu falaisat iradatul ummati fiha mutlaqatan. Sedangkan demokrasi Pancasila kehendak rakyat di dalamnya tidak mutlak, bal muqayyadatan bi an la tukhalifa mabda'al imani billahil wahidil ahad. Sudah barang tentu dikendalikan harus tidak bertentangan dengan prinsip iman kepada Allah, wala syai'an min sa'ilil mabadi, dan tidak bertentangan dengan sila-sila yang pertama. Wa fawqa dzalika, dan selain itu, fa inna nizama ad-demokratiyah hatta ma nusammihi ad-demokratiyah al-islamiyah laisa lahu majalun lit-tahrimi wat-tahrim. Sistem demokrasi termasuk apa yang kita sebut dengan demokrasi Islam itu tidak punya domain untuk tahlil dan tahrim. Seperti yang saya jelaskan kemarin, demokrasi itu adalah menyangkut persoalan keduniaan yang tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya, tidak menyangkut halal haram, tidak menyangkut baik buruk, ya kan? Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa pakai voting, ya kan? Misalnya ada bahsul masail, apakah ini halal apa haram, tak bisa pakai voting. Halal dan haram itu mutlak menjadi otoritas Tuhan, tidak akan menjadi wilayahnya demokrasi, ya kan? Fa inna dzalika haqqun khalisun lillahi ta'ala. Innama majalud demokratiyati huwa al-umuru ad-dunyawiyatu was-siyasatu allati la nassa fiha minal kitabi was-sunnati wallati manatuha masalihul ummah. Para mari. Wa katarana mabda'us siyadati sya'biyati biqa'idati hukmil awlabiyati. Artinya kedaulatan rakyat itu berkaitan juga dengan ketentuan mayoritas. Kita kan punya qa'idatul awlabiyah, prinsip mayoritas atau sautul aktsariyah.
suara mayoritas. Apa ada dasarnya suara mayoritas itu? Suara mayoritas. Ma'asiyanatiha waqtarana mabda'u siyadati sya'biyah biqa'idati hukmil awlabiyati ma'asiyanati hukukil aqalliyat aisan ul qararatil ammati istinadan ila qa'idati awlabiyatil aswad fil majalisin niyabiyah ma'wujubi dhamanatin dasturiyah wa qanuniyah lihimayati hurriyati hukukil aqalliyat. Artinya membuat perundang-undangan yang berlaku umum bersandar kepada kaidah aulabiyah itu berdasarkan suara mayoritas yang diperoleh di dalam perwakilan rakyat dengan harus menjaga dan menjamin secara konstitusional terhadap kepentingan dan kebebasan pihak minoritas. Wa yabdu fi badil amri anna hadha sya'na la yantiqu bihi syar'u la bil itsbati wa la bil nafi. Tampaknya hal seperti ini tidak pernah dibicarakan oleh syariat baik untuk menafikan maupun untuk menetapkan. Adakah dalam syariat itu tentang persoalan suara mayoritas? Dengan demikian famaradduhu ila salahil ummah, maka rujukannya adalah kemaslahatan umat allati yaftariqu bi ikhtilafi zamani wal makani. Walakin hadzal kalamu lahu ittisalun wathiqun bi mas'alatil ijma'. Akan tetapi persoalan ini punya kaitan yang erat dengan masalah ijma'. Wa kana mimma yubhatu fihi anna al-ijma'a qad yakunu fil umuri ad-dunyawiyyati katadbiril juyushi wal hurubi umuri ra'iyyah. Di antara yang dibahas di dalam bab ijma, bahwa ijma itu tidak harus dalam persoalan keagamaan. Kadang-kadang juga menyangkut persoalan keduniaan seperti persoalan perang, urusan rakyat. Ini ada marjiknya Al-Bannani ya. Syarah Hasyiah Jam'ul Jawami. Wa hina idzin la yashtaratu an yakuna al-mujmi'una fihi mujtahidina 'alimina bi syari'ati usuliha. Dengan demikian maka orang-orang yang berijma itu tidak harus para mujtahid yang pakar syariat dan usul-usul syariat, karena ini persoalan keduniaan ya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri dunyakum. Wa yubhatu fi babil ijma'i aidan anna ittifaqal aktsari ma'a makhalafatil aqalli la yakunu ijma'an walakinnahu yakunu hujjatan i'tibaran lil aktsar. Ini juga Jam'ul Jawami ini ya. Bahwa kesepakatan mayoritas bukanlah ijma', akan tetapi meskipun bukan ijma' tetap menjadi hujjah karena memperhatikan yang mayoritas itu. Ini Jam'ul Jawami ya. Jadi ternyata punya acuan di dalam kitab kuning tentang sautul aksariyah. Fatahkimu sautil awlabiyati fi nizamil intikhabati masalan, maka menjadikan acuan kepada suara mayoritas di dalam sistem pemilihan misalnya lahu marji'iyatun fi syariatil islamiyati, punya landasan dalam syariat Islam. Wa min mantiqil aqli wa syar'i wal waqi'i annahu idza ikhtalafa an-nasu fil umuri al-ijtihadiyyati allati tahtamilu aktsara min ra'yin fala budda lahu min murajji'in. Adalah sangat logis secara syariat dan realita bahwa bila mana masyarakat terbelah menjadi dua kelompok tentang hal-hal yang bersifat ijtihadi yang memungkinkan adanya pendapat lebih dari satu, pasti harus ada murajjih ya. Mana murajjihnya? Wal murajjihu huwa al-aktsaru al-adadiyatu. Yang menjadi murajjih adalah ya mana yang lebih banyak. Fa inna ra'yal itsnaini aqraba ila shawabi min ra'yil wahid.
Wafil hadis, dalam hadis dikatakan inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'adul, ya kan. Pernah terjadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu Nabi bersabda, lau lam tuqad, andai kata kalian berdua tidak berbeda, lawi jatamaktuma, ya. Berapa tulisannya? Lawi jatamaktuma lama khalaftukuma, ya kan. Andai kata kalian ini satu pendapat, saya akan ikut kalian, ya kan. Ini Nabi, ya kan. Berarti suaranya dua orang banding satu orang. Dua orang adalah Abu Bakar dan Umar, satu orang adalah Rasulullah. Ini demokrasi. Sudah barang tentu menyangkut hal-hal yang tidak ada wahyunya, ya. Kalau ada wahyunya, ya Nabi tidak ikut Abu Bakar, kan. Lawi jatamaktuma ma khalaftukuma, ya. Lawit tafaktuma ma khalaftukuma, ya. Lawit tafaktuma, lawit tafaktu. Masya Allah. Lawi jatamaktuma ala maswaratin ma khalaftukuma. Saya tidak baca bukunya. Lawi jatamaktuma ala maswaratin ma khalaftukuma. Rawahu Ahmadu an Abdurrahman bin Ghunmin al-Ash'ari. Il makna dzalika anna sautaini yarjahani sautan wahidan. Ini artinya bahwa dua suara itu bisa dimenangkan kepada satu suara. Walau kana sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang satu suara itu suaranya Kanjeng Nabi, mada di kebaikan an majadit tasyri'i wa tablighi anillahi ta'ala. Sepanjang itu bukan menyangkut tasyri' dari Allah Ta'ala, ya. Wa ma'lumun anna al-ijma' ala hadzal nahwi ay ijma'il awrabiyyati laisa mabda'an nadhariyan. Bahwa ijma' model ini bukan bersifat teoritis, berjumkinu tadbiquhu ala ardil waqi' wa tasmiyatuhu bil nudumid demokratiyati, melainkan mungkin diterapkan di dalam dunia nyata, ya kan, dan disampaikan dengan sistem-sistem demokrasi. Wa hadhil qaidah ini ay ittifaqul aktsar wa mukhalafatul aqal hujjatun. Adapun kaidah yang mengatakan bahwa ittifaqul aktsar dan mukhalafatul aqal itu hujjah adalah, ini khabarnya, ya. Yujabu biha anit tasa'uli hawla ittifaq ala ja'li Pancasila asasan daulah. Bisa dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan tentang kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal huwa ijma'un bima'nal ittifaq bi kulli ma'nal kalimah. Apakah itu ijma' dengan berarti kesepakatan yang sebenar-benarnya? Aw huwa ittifaqul aksari faqat ma mukhalafatil aqalin. Apakah ijma' apa bukan itu? Li'annahu law furida anna al-ittifaq lam yakun kulliyan. Karena andai kata kesepakatannya itu tidak totalitas, fa inna dzalika la yadurru fi nadri syar'i, itu tidak menjadi problem dalam pandangan syariat. Babi kauni Pancasila asasan liddaulati. La siyama idza kana al-aqallu dha'iran jiddan, apalagi kalau yang mayoritas itu sangat kecil sekali. Fasagorana annaqula inna Pancasila asasun wifaqiyun wa daulatu al-qa'imatu 'alaiha daulatun wifaqiyah. Maka kita bisa mengatakan bahwa Pancasila adalah asas yang bersifat kesepakatan, dan negara yang dibangun berdasarkan Pancasila adalah negara kesepakatan. Kama tusammaha daulatul madinati,
sebagaimana negara Madinah disebut sebagai daulah wifaqiyah ba'da ibrami misaqil Madinah wa iqrari jami'il qasaid bima fihi. Jadi sama-sama daulah wifaqiyah ya, negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah merupakan daulah wifaqiyah. Wa rauma dzalika kullihi fa inni ara anna Pancasila fi nisbatiha ila syariati tata'arjahu baina salasi maqulatin. Saya melihat bahwa Pancasila dalam hubungannya dengan syariat itu berkisar di antara 3 kemungkinan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Yang pertama, annaha la tukhalifu asy-syari'ata. Apa artinya la tukhalifu syari'ah? Li'annahu bistiqrari nususi syari'ati la najidu ayatan wahidatan aw hadisan wahidan tukhalifuhu hadhil mabadi. Karena dengan berdasarkan penelitian nas-nas syariah, kita tidak menemukan satu ayat pun atau hadis pun di mana Pancasila itu bertentangan dengan itu. Ya. Itu maknanya la tukhalifu asy-syari'ah. Yang kedua, annaha tuwafiqu asy-syari'ah. Apa bedanya la tukhalifu dan tuwafiqu? Iz bi nafsil istiqra'i, karena dengan penelitian yang sama najidu ayatin wa haditsa tuwafiquha hadhil madwadi. Dengan penelitian yang sama kita menemukan beberapa ayat dan beberapa hadis yang mana Pancasila itu sesuai dengan itu. Yang ketiga, annaha hiya asy-syari'atu bi'ainiha. Pancasila adalah syariat itu sendiri. Ya. Haitsu najidu fi nususis syari'ah ma yaslu li ayyakuna dalilan wa mudrakan li kulli mabda'in min mabadi' Pancasila. Karena di dalam nas-nas syariat banyak kita temukan sesuatu yang bisa menjadi dalil dan dasar bagi masing-masing sila itu. Ada perbedaan, kita mengenal adanya hukum hukum syar'i ilahi dan hukum wad'i insani, ya kan. Ada hukum syariat, ada hukum positif, ya kan. Hukum syariat itu apa? Hukum syariat itu adalah hukum, aturan atau ketentuan yang diambil dari dalil-dalil syariat, yang diambil dari Al-Quran atau As-Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik jauh nasabnya maupun dekat. Sekali lagi, hukum syariat atau hukum Islam adalah tiap-tiap hukum, aturan atau ketentuan yang punya nasab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik nasabnya nasab langsung maupun nasabnya tak langsung, baik nasabnya itu jauh, dekat maupun jauh. Apa yang dimaksud diambil dari Quran dan As-Sunnah secara tidak langsung? Artinya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui kaidah-kaidah sekunder, ya kan. Al-Quran dan As-Sunnah itu kan kaidah primer. Di sana ada kaidah-kaidah dalil-dalil sekunder seperti ijma dan qiyas. Ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa menjadi acuan hukum kan sangat sedikit, ya. Sementara hukum-hukum fikih yang kita baca selama ini jumlahnya itu kan jutaan, ya kan. Yang termaktub di berbagai kitab yang jumlahnya juga jutaan. Kita yakin bahwa sebagian besar dari hukum-hukum itu adalah diambil dari Quran dan As-Sunnah secara tidak langsung melalui ijtihadnya para ulama, ya kan. Itu namanya hukum syariat. Ada hukum positif, mungkin seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan perundang-undangan yang lain. Itu dirumuskan hanya berdasarkan akal sehat saja, tanpa melirik, tanpa memperhatikan nas-nas Al-Quran atau nas-nas hadis. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada hukum positif? Materinya
persis dengan aturan syariat, apakah bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri, ya kan? Ada yang namanya ini fikih, ya, pasti pendapatnya tak tunggal. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tak bisa, ya kan? Ini natijahnya, kesimpulannya. Wa qad zahara li wadihan anna al-maqulata ats-tsaniyata tumassilu at-tariqal al-wasata. Saya lebih cenderung memilih kepada kategori yang kedua. Kan ada 3 itu. Kategori yang kedua bahwa Pancasila itu sesuai dengan syariat. Karena itu merupakan jalan tengah. Wa fi nafsil waqti taj'alu Pancasila salimatan min ad-dukhuli fi masaril i'tirafi bainal akhdhi war radd. Dan dalam waktu yang sama menjadikan Pancasila itu terbebas dari menjadi ajang pertikaian antara yang menolak dan yang menerima. Ma'annaha bihadhihi sifati takfi fi nadri syar'i li an takuna asasan lid-dawlati zatil aktsariyatil muslimah. Sementara Pancasila dengan sifat yang seperti ini, yakni dengan sifat sesuai dengan syariat, dalam pandangan syariat cukup untuk dijadikan dasar bagi sebuah negara yang mayoritas muslim. Walau ikhtirat al-maqulatul ula, bahkan kalau dipilih pendapat yang kategori yang pertama, wa hiya adamu mukhalafati Pancasila di syariati lakana dzalika huwal akharul kafiyan. Niscaya itu juga adalah cukup. Ini bahasa modern juga. Lakana dzalika huwal akhar kafiyan. Niscaya ada itu juga. Seandainya pakai bahasa yang biasa, lakana dzalika kafiyan ayton, ya kan? Ayton ikante lakana dzalika huwal akhar kafiyan. Di anna qadayal muamalat allati kanat qadiyatus siyasati minha kanat aslu fiha al-ibahata. Karena persoalan muamalah di mana persoalan politik merupakan bagian daripadanya, al-aslu adalah al-ibahah. Fahiyatil kun hatta yu'lamal manhu. Maka persoalan muamalah adalah longgar sampai ditemukan dalil yang melarang, min dalilil mu'tabarin. Ma'anna bazar siyasati ala jalbil masalih wa dalil mafasid. Sementara basic daripada politik adalah jalbul masalih dan darul mafasid. Au qultu mudayyiqan, atau kalau dibuat sempit mengatakan madarus siyasa ala jalbil masalih, cukup ya. Cukup mengatakan jalbul masalih. Kenapa di an-nadar al-mafasid minal masalih? Darul mafasid itu minal masalih. Qala Ibnu Uqailin as-siyasatu qud fi'lin takunu ma'akun nasu aqrabu ila salahi wa ab'adu 'anil fasadi wa in lam yadhhu ar-rasulu. Ini sudah sangat populer ini. Wa la nazala bihi wahyun. Politik itu adalah setiap aktivitas yang membuat manusia lebih akrab terhadap kebaikan dan jauh daripada kerusakan, meskipun tidak ditetapkan langsung oleh Rasul dan tidak berdasarkan wahyu. Wa man qala la siyasata illa bima nataqa bisyar'i faqad qadita wa ghallat as-sahabata fi syari'atihim. Barang siapa berpendapat bahwa politik harus berdasarkan apa yang dinyatakan oleh syariat, dia benar-benar keliru dan menyalahkan para sahabat. Karena sahabat di dalam politiknya banyak menggunakan masalah mursalah, ya. Masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang mengapresiasi maupun yang mengabaikan. Ada sesuatu yang secara akal sehat itu baik, akan tetapi Al-Qurannya dan hadisnya tidak ada yang bisa dijadikan dasar, baik untuk mengapresiasi maupun untuk mengabaikan. Itu namanya masalah mursalah. Mungkin cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim.